Pada perhitungan game teori, kita menggunakan dua player atau domain, yaitu Indomaret dan Alfamart dengan 4 strategi. Yang pertama yaitu biaya rendah, kedua penawaran promo, ketiga kelengkapan produk yang dijual, dan yang keempat merupakan pelayanan yang ramah. Sebelum kita masuk ke perhitungan game teori, kita harus melakukan uji validitas dan juga reliabilitas dari data yang kita punya dengan menggunakan software SPSS Statistika dan diketahui bahwa data yang kita gunakan valid dan juga reliable. Selain itu, jumlah koresponden kita yaitu sejumlah 89 orang yang kemudian dimasukkan dalam pair strategi seperti berikut yang ada di tabel. Kemudian setelah dari pair strategi, kita masukkan ke dalam matriks payoff seperti tabel berikut. Yang selanjutnya kita gunakan iterasi 1, di mana iterasi 1 ini kita mencari mean of row dan juga maximum of column. Setelah mean of row dan maximum of column sudah dicari, kita masuk ke iterasi 2, di mana iterasi kedua merupakan kita mencari maximum of mean of row dan juga minimum of maximum of column. Di mana dalam pencarian ini kita temukan bahwa angka hasil dari permainan yaitu 10 sebagai saddle point atau titik pelana. Yang mana kita lihat hasil 10 berada pada A2 dan juga B3. Artinya player A dapat menggunakan strategi nomor 2 dan player B dapat menggunakan strategi nomor 3. Selain itu, karena pihak yang menang merupakan pihak Indomaret, maka kita gunakan teori antrian atau pencarian teori antrian pada pihak Indomaret. Diketahui bahwa kita pengamatan yang dilakukan yaitu 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, dengan jumlah konsumen sebanyak 71 konsumen dan waktu pelayanan sejumlah 129 menit. Dengan hasil yang kita temukan yaitu rata-rata waktu pelayanan 1,8 menit per pelanggan, rata-rata waktu kedatangan 8,3 menit per pelanggan, probabilitas server kosong 0,78, rata-rata banyaknya konsumen dalam antrian termasuk yang masih mengantri maupun yang sedang dilayani 2 orang, rata-rata panjangnya antrian yaitu rata-rata banyaknya konsumen yang harus menunggu untuk dapat pelayanan sebanyak 6 orang. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat penggunaan handphone terlama dan terbesar di dunia. Banyak jenis merek handphone yang beredar di pasaran Indonesia. Terdapat perbedaan dari berbagai aspek, seperti sistem operasi dan harga pasar. Setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem operasi adalah suatu sistem yang menjalankan aktivitas dalam suatu perangkat elektronik. Pilihan kali ini akan berfokus pada dua sistem operasi yaitu Android dan iOS. Secara global, penggunaan sistem operasi Android sebesar 82,85% dan iOS sebesar 13,9%. Sementara di Indonesia terbesar menggunakan sistem operasi Android dengan persentase 93,75% dan iOS sebesar 5,82%. Penelitian kali ini mengangkat alasan perpindahan user dari Android ke iOS atau sebaliknya dengan objek penelitian yaitu mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya, mengenai pengolahan data pada Markov chain. Tabel pertama menunjukkan brand switching pattern matrix pengguna OS pada handphone. Menurut tabel tersebut, diketahui bahwa dari 53 responden yang menggunakan OS jenis Android, sebanyak 27 responden tetap menggunakan Android dan 22 pindah ke iPhone. Sedangkan 6 responden yang menggunakan OS, terdapat 3 responden yang berpindah ke Android dan 3 responden tetap menggunakan iOS. Selanjutnya, matriks probability transisi merupakan matriks perbandingan antara jumlah perpindahan dan jumlah pengguna yang tetap dibagi total pengguna pada saat itu, di mana yang tetap menggunakan Android yaitu 0,55, yang Android pindah ke iOS adalah 0,45, yang iOS pindah ke Android adalah 0,3, dan iOS tetap di iOS adalah 0,7. Selanjutnya, dari matriks probability tersebut dikalikan dengan pangsa pasar tahun ini, di mana pangsa pasar tahun ini kita dapat datanya dari marketers.com, pangsa pasar Android, dan pangsa pasar iPhone.
di mana pangsa pasar Android tahun sekarang ini adalah 85% dan iPhone 20,2%. Setelah matriks probability dikalikan dengan pangsa pasar tahun ini, maka dapat diketahui pangsa pasar yang akan datang untuk Android yaitu sebesar 0,559% dan 0,396. Selanjutnya pada game teori kita dapatkan tiga variabel utama yang akan kita nilai, yaitu harga, persis, dan citra merek. Dari hasil kuesioner kita masukkan ke dalam metric payoff dan didapatkan selisih dari Android dan iPhone adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel matrix payoff dan dicari nilai maksimin dan minimaxnya. Android karena dia basis baris, maka kita mencari nilai maksiminnya yaitu nilainya min 20, dan selanjutnya pada iPhone karena dia basis kolom, maka dicari minimaxnya yaitu min 20 pada X1. Nah, hasil dari game teorinya adalah strategi yang dapat ditingkatkan untuk iPhone adalah pada variabel X1 atau harga. iPhone akan mendapatkan harga yang lebih relevan dan terjangkau. Dengan begitu, maka memperoleh konsumen yang lebih banyak. Dan pada Android, meningkatkan pada sisi citra merek yaitu dengan menambah fitur dan keandalan Android. Kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa probabilitas pangsa pasar di waktu yang akan datang untuk Android sebesar 55,9% dan iPhone 39,6%. Yang kedua, berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner online atau Google Form, bahwa pengguna Android sebanyak 53 orang dan iPhone sebanyak 6 orang. 3. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, Android lebih mengutamakan harga yang lebih terjangkau dan open source, sedangkan iPhone lebih mengutamakan prestige dan security-nya. Yang keempat, berdasarkan hasil perhitungan dengan metode game teori murni yang menggunakan satu strategi yang dapat ditingkatkan untuk iPhone yaitu pada variabel harga. iPhone dapat memperoleh konsumen yang lebih banyak apabila harga lebih relevan dan terjangkau. Sedangkan untuk Android dapat meningkatkan pada citra mereknya, yaitu dengan menambah fitur dan keandalan Android. Implikasi manajerial yang dapat diterapkan adalah yang pertama, bagian permasalahan pada perusahaan smartphone Android adalah dengan menambah citra mereknya dengan menambah fitur dan keandalan Android. Sedangkan pada pemasaran iPhone dapat menambah customernya dengan cara menurunkan biaya harga jual agar lebih dapat terjangkau. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.